Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bu Miftah pada pembelajaran tematik SD Pelita Pasar Minggu. Fokus, semangat, konsentrasi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kepahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini kita akan review atau mengulang materi SBDP tema 6, subtema 3 dan 4. Setelah tadi kita mereview tema 6, subtema 1 dan 2. Simak terus ya, Nak. Pertama, kita belajar membuat karya seni dari bahan lunak, ya. Kita akan belajar karya seni 3 dimensi. Kita akan belajar membuat prakarya dari tanah liat. Tanah liat itu termasuk bahan alam yang bersifat lunak, sehingga mudah untuk dibentuk. Karya-karya dari tanah liat merupakan karya 3 dimensi. Kita ulang kembali, apa itu karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang atau bisa dilihat dari segala arah. Tanah liat bisa dibentuk menggunakan tangan maupun dengan cara dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu sesuai keinginan kita. Berikut urutan cara membuatnya atau langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan gambar. Kita siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Yang kedua, masukkan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Cetak dulu ya. Cetakannya bentuk daun. Kita isi dengan tanah liat sampai penuh sambil ditekan-tekan. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, sudah jadi kan bentuk daunnya? Yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur di bawah terik matahari atau bisa juga dengan cara dibakar. Hal ini untuk apa? Menghasilkan karya yang bagus. Tapi nanti hasilnya masih polos ya. Selanjutnya, nanti apa yang kita lakukan? Kita lanjutkan tadi membuat prakarya dari tanah liat. Kita sudah mencetak dan mengeringkan tanah liat. Selanjutnya, kita akan belajar menghias prakarya tersebut. Perhatikan contoh cara menghias tanah liat berikut ini. Siti dan teman-teman akan menghias prakarya dari tanah liat. Apa saja alat dan bahan yang digunakan, ya? Bahannya apa? Tadi kita sudah membuat prakarya dari tanah liat tapi masih polos. Jadi masih warna natural, alami. Tanah liat itu berwarna coklat. Kita siapkan cat poster, palet, dan kuas. Perhatikan langkah-langkah berikut ini agar nanti bisa menghasilkan karya yang bagus ya. Kita tuangkan cat poster pada palet ya. Kita siapkan kuasnya.
Kemudian kita oleskan pada prakarya yang kita warnai. Kita blok dulu dengan warna dasar, misalnya kamu warna dasarnya mau hijau, semua cat hijau dulu sampai rata. Ya. Kemudian perhatikan, di situ ada kerajinan piring ya. Bisa juga kita buat piring, buat gambar daun ya, karya daun. Nah, setelah semua terwarnai, kamu bisa memberikan sentuhan terakhir finishing dengan warna kuning atau bisa juga warna merah agar prakarya lebih menarik lagi. Selain untuk pajangan, tanah liat juga bisa digunakan untuk membuat topeng hiasan dinding. Topeng tersebut terlihat indah dan menarik karena dihias menggunakan cat warna-warni. Perhatikan ya, topeng yang masih warna aslinya coklat dan sebelah kiri sudah diberi cat warna. Lebih menarik bukan? Topeng dapat menggambarkan sifat manusia sebagai penggambaran atau perumpamaan saja ya. Untuk menggambarkan sifat tersebut, biasanya digunakan warna-warna tertentu pada topeng. Misalnya, topeng berwarna merah menggambarkan sifat berani atau pemberani. Topeng berwarna putih menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Topeng berwarna hitam menggambarkan tokoh yang bijaksana. Di sini Bu Guru tampilkan hasil karya dari tanah liat selain apa tadi? Selain pajangan, selain topeng hiasan dinding, ada juga gerabah ya, atau peralatan rumah tangga yang berasal dari tanah liat. Bagus-bagus pernah ya. Bisa jadi vas bunga, bisa jadi teko tanah liat atau kendi, bisa jadi kendil atau sejenis panci dari tanah liat. Kemudian ada wajan, ya, ada tungku, ya, biasa disebut dengan gerabah, ya, ada juga disebut dengan tembikar. Bisa juga untuk celengan, ya, banyak sekali karya dari tanah liat. Berikutnya, kita akan belajar membuat karya dari bahan alam. Dayu sangat mencintai lingkungan. Dayu menemukan kemoceng rusak di gudang. Dayu ingat pesan ibu guru, kita harus menjaga lingkungan. Misalnya dengan cara memanfaatkan barang rusak atau barang yang sudah tidak dipakai lagi. Dayu mengajak Siti memanfaatkan kemoceng rusak. Mereka membuat kerajinan bersama-sama. Kegiatan Dayu dan Siti merupakan kegiatan daur ulang. Artinya, mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat. Kalian juga pasti bisa. Bahan untuk membuat kemoceng adalah bulu ayam. Bulu ayam termasuk bahan alam karena berasal dari makhluk hidup yaitu ayam. Selain bulu ayam, kita bisa menggunakan bulu burung, ya, bulu bebek, angsa, yang ada di sekitar kita ya. Nih, kalau Dayu memanfaatkan kemoceng yang sudah rusak, dicopotin, dipretelin, kemudian dicuci sampai bersih. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membersihkan bulu ayam. Yang pertama, lepaskan bulu ayam dari kemoceng. Kita ambil yang masih bagus bulunya ya, jangan yang sudah rusak. Yang kedua, cuci bersih dengan air bersabun atau air sabun. 3, bilas dan jemur di panas matahari sampai kering. 4, jika sudah kering, bulu ayam siap digunakan. Jadi sudah dalam keadaan bersih dan pasti tidak bau, jadinya wangi. Amati karya kerajinan berikut ini. Dapatkah kamu membuatnya? Mana yang bisa kamu buat? Yang paling sederhana adalah hiasan pensil dari bulu ayam. Dan ini bisa kita gunakan untuk menulis ya, lebih
semangat belajarnya. Ada juga kemoceng, ada mahkota bulu ayam, ada kok. Kalau kok dari bulu angsa. Apakah kamu memiliki ayam di rumah? Apakah kamu mempunyai burung atau angsa? Nah, kamu bisa kumpulkan bulunya yang rontok. Cucilah bulu tersebut sampai bersih. Gunakan bulu tersebut untuk berkreasi. Apabila tidak punya, kamu ingin membuat, kamu bisa beli bulu ayam atau burung secara online ya. Dayu menghias pensil dengan bulu ayam. Dayu bekerja sama dengan teman-temannya. Amati langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, siapkan bulu ayam, pensil, lem, kain flanel atau juga bisa pita ya. Dan terakhir siapkan gunting. Langkah yang kedua, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Langkah yang ketiga, tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem. Tempelkan sesuai kebutuhan dan perhatikan dari segi keindahannya. Yang keempat, tempelkan flanel atau pita agar rapi. Yang kelima, ya, sudah rapi kan ya? Dengan demikian, pensil sudah dihias dan siap untuk digunakan. Berikutnya, Dayu akan tampil di balai desa. Dayu membutuhkan topi untuk menari. Siti dan Lani membuat topi untuk Dayu. Baik sekali ya Siti dan Lani. Topi itu dihias menggunakan bulu ayam. Edo menyumbang bulu ayam koleksinya karena Edo punya kandang ayam jadi bulunya ya bulu ayamnya banyak. Bantulah Siti dan Lani membuat topi hias. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, karton bekas. Jadi kertasnya itu lebih tebal daripada kertas biasa. Yang kedua, kertas manila warna putih atau bisa diganti warna lain sesuai selera. Yang ketiga, butuh penggaris, keempat gunting, kelima pensil, keenam lem putih ya. Yang terakhir, yang pasti nih sangat dibutuhkan yaitu beberapa helai bulu ayam atau sesuai kebutuhan. Cara membuatnya, yang pertama, kamu bisa gunakan ya karton bekas kotak susu yang sudah dipakai atau untuk bisa juga menggunakan kotak sereal. Yang kedua, buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai dengan lingkar kepalamu, biar nanti pas untuk dipakai. Gunting persegi panjang tersebut. Yang ketiga, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila putih. Berarti membuat dua ya. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Gunting persegi panjang tersebut. Kemudian rekatkan manila putih pada karton, ditempelkan menggunakan lem. 5. Karton menjadi lapisan dalam topi. 6. Tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. 7. Tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Gunakan lem putih ya, jadi nanti hasilnya kuat. 8. Rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu. Jadi yang diberi tanda panah merah itu yang ada kelebihan ya, berapa senti itu untuk perekat, untuk menempelkan ujung-ujungnya sehingga bisa dipakai pas di kepala. 9. Topi siap dipakai atau digunakan untuk tampil menari. Contoh prakarya dari bulu ayam selain yang tadi hiasan pensil, ada kemoceng ya. Bisa juga kita membuat mahkota untuk menari, bagus sekali ya, apalagi dihias dengan manik-manik pada itu. Kertas tempelannya tadi dihias ya dengan manik-manik.
Kemudian ada gantungan, bisa untuk pajangan, bisa untuk gantungan tas maupun gantungan kunci. Kemudian ada kalung, bisa juga untuk gelang ya. Selamat berkarya. Kemarin sudah membuat hiasan, pensil. Sekarang kamu coba buat yang lain kalau masih ada sisa bulu ayam. Alhamdulillah, untuk pembelajaran tema 6, subtema 3 dan 4 sudah selesai. Semoga kalian memahami apa yang Bu Guru jelaskan. Terima kasih yang sudah sungguh-sungguh. Selalu berusaha, selalu berdoa. Insya Allah, Allah akan memberikan hasil terbaik untuk kita semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.